Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan diri, kami dari perwakilan dosen Universitas Bina Niaga Indonesia, berletak di Bogor, Dewan Pajajaran tepatnya. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang untuk rekan-rekan kalangan muda ya di sini semua ya, dalam kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema untuk hari ini adalah pembekalan pembuatan laporan keuangan dan pemasaran usaha di masa pandemi COVID-19 untuk masyarakat kalangan muda di Bogor Timur pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021. Kegiatan ini kami lakukan merupakan penghubung antar masyarakat dengan perguruan tinggi, dan harapan kami semoga kegiatan ini dapat memberi dampak yang berguna dan bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya yang hadir di ruangan ini pada hari ini, untuk yang punya usaha maupun yang baru ingin merintis usaha ya. Nah, selanjutnya untuk materi pertama, nanti rekan-rekan akan diberikan pembekalan mengenai pembuatan laporan keuangan yang akan disampaikan oleh Bapak Darwin Marasi Purba, dan materi kedua mengenai strategi pemasaran usaha yang akan disampaikan oleh Ibu Vera Simanjuntak. Saya dengan Ibu Kamila, dengan Ibu Vera, dan dengan Pak Darwin. Selamat pagi. Pagi. Oke, mempersingkat waktu aja. Demikian pembukaan dari kami dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema pembekalan pembuatan laporan keuangan dan pemasaran usaha di masa pandemi COVID-19 untuk masyarakat kalangan muda di Bogor Timur pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 dinyatakan dibuka. Ya, terima kasih. Selanjutnya materi akan dibawakan oleh Pak Darwin dulu ya. Boleh. Ya. Baik, perkenalkan nama Bapak Darwin Marasi Purba. Ya, Bapak sebagai pengajar dosen tetap di Universitas Bina Niaga, yaitu jurusan akuntansi. Ya. Kalau mudah, ini laporan keuangan ini sangat sederhana. Laporan keuangan itu mempelajari tentang neraca, ya. Apa itu laba rugi, apa itu keluaran modal, apa itu namanya arus kas atau ininya definisi atau cash flow-nya. Ya. Neraca, ya, neraca itu menggambarkan posisi keuangan, ya, harta dan utang. Ya, oke. Ini dia singkat saja isi laporan keuangan itu aktiva, kewajiban, modal. Ya. Aktiva semua milik kekayaan dari suatu perusahaan yang dapat dinilai dengan uang, baik yang berwujud atau konkret maupun abstrak atau tidak berwujud, itu aktiva. Misalkan Bapak punya kendaraan, ya, punya mobil, atau kalian sebagai pengusaha, apa yang kalian miliki? Perlengkapan masak, ya kan, apa saja? Kompor, gas, tabung gas, ya, dan lain sebagainya, itu perlengkapannya. Ya. Kalau di sini kalau bikin sini ini terlalu ini ya, agak hype-nya ya. Tapi yang sederhananya sebenarnya itu adalah ada kas, ya, ada harta, ada persediaan, ya, oke. Itu. Ini dan neraca yaitu aktiva tetap. Ya, namanya ada aktiva tetap yaitu penambahan modal, tanah bangunan dan peralatan, goodwill, hak paten, hak merek, aktiva dan lain. Kalau penanaman modal itu artinya kalau kalian membuka sebuah usaha, berarti ada modal yang kalian harus tanamkan. Berapa saja? 500 juga modal. Ya, untuk apa usaha? Beli apa? Beli kompor gas, beli tempat masak itu ya, atau beli kualinya, beli pisaunya, perlengkapan itu alat masak. Ya. Oke, aktif. Oke, Bapak lanjutkan. Hutang ini apabila kalian melakukan pinjaman ke bank. Sekarang pemerintah melakukan pinjaman untuk pinjaman lunak ya kepada para pengusaha muda atau UMKM, baik mikro maupun makro. Tujuannya apa? Di masa pandemi supaya para UMKM, para kaum muda sekarang ya, pengusaha itu, kalau kalian tidak punya modal, silakan mengajukan pinjaman ke bank. Ini modal ya, seperti Pak bilang tadi, modal itu ketika kita mau menanamkan usaha kita supaya usaha kita lancar, ya. Ini dia, ya, neraca, ada balance sheet-nya, ya, aset, liabilities, PT-nya, ya. Tadi kalau dia aset itu harta ya, kalau itu utang, kalau kita melakukan pinjaman kepada
Ini contoh sederhana ya. Neraca Lewi Langsonang ya, neraca tahu. Ini contohnya saja ya. Dia ini ada aktifannya, ada utangnya, kewajibannya, ada equity-nya atau modalnya ya. Kas, utang, perlengkapan kantor, tanah, utang usaha untuk menambah modal kita sebagaimana. Ini neraca. Oke. Masuk ini contoh neracanya, ini terlalu detail ya. Untuk sampai di sini lah ya. Jadi gambaran-gambarannya saja. Ini laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu menggambarkan pendapatan, ya, pendapatan dan biaya. Berapa pendapatan kita? Berapa penghasilan kita? Berapa hasil usaha kalian? Dikurangi dengan biaya-biaya. Selisihnya kalau dia lebih besar daripada pendapatan, daripada biaya yang dikeluarkan, maka dia Kalau lebih kecil berarti sudah pintar. Memang pengusaha-pengusaha muda seperti ini ya. Oke, ini laporan laba ruginya. Ini dia neracanya. Oke, contohnya ya, pilih berapa? Free. Ini laporan keluar modal, ya. Ada yang mau tanya sampai sini? Ini contohnya, ya, modal, penghasilan bersih, modal, ada modal awal ya. Kalau penghasilan bersih, kalau dikurangi, tambahi modal, kalau lebih, maka digabungkan, akumulasikan. Contohnya, ini cash flow-nya, ya. Dan Bapak ucapkan terima kasih sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, oke, selamat pagi rekan-rekan, salam sehat selalu. Kalian jiwa muda pasti semangatnya kuat, semangat ya. Dan oke lah, kalau pada saat ini kita memasuki masa pandemi ini, otomatis agak sedikit menurun semangatnya. Tapi di situ kita bisa ambil celah. By the way, sebelum saya memulai, saya akan memperkenalkan diri kepada rekan-rekan bahwa saya adalah Vera Clara Simanjuntak dan saya terima kasih diundang sama rekan-rekan untuk memberikan bagaimana sih strategi pemasaran bisnis di masa pandemi COVID-19 ini. Kita cukup prihatin ya dengan kondisi sekarang, bagaimana banyak berita bahwa banyak penurunan ya, pengusaha-pengusaha pada gulung tikar, tetapi di balik semua itu kita harus pintar. Bagaimana caranya kita menggali lagi supaya kita nggak terpuruk dengan masa pandemi. Otomatis kan kita butuh uang, kita perlu makan. Otomatis supaya kita makan berarti kita memberikan sesuatu yang baru. Zaman waktu itu belum ada masalah pandemi ini muncul, apalagi sekarang di Indonesia ya. Sekarang sudah rata. Bagaimana sih yang harus kita tingkatkan? Bagaimana sih strategi untuk kita bisa membangun lagi? Ya, otomatis kita harus sehat dulu, karena dengan sehat orang trust, percaya bahwa kita bisa jualan. Tetapi kalau kita sakit, kita nggak bisa jualan. Orang akan mundur, dia lagi sakit. Wah, mau beli pun jadi sungkan. Tetapi kalau kita sehat, terus kita semangat, kita gencar, orang akan nanya, ada apa sih itu? Nah, sebelumnya saya pengen tahu ya, di sini pasti rekan-rekan muda pasti kan punya usaha kan ya? Gimana membuat strategi supaya jualan kita tetap maju, supaya kita bertahan bagaimana? Karena kita juga ada kompetitor ya kan? Kompetitor itu tetangga kamu, segala kita, atau yang mana lagi? Banyak sekali, tapi kita bermain sehat. Bermain sehat dalam arti apa? Kita harus ada strateginya. Karena kita kuliah kan rekan-rekan ya, pasti udah famous sih namanya si Philip Kotler. Famous kan, pasti ini Kotler lagi. Tapi memang beliau ini yang membuat strategi pemasaran itu apa ya? Di situ di dalam katakan strategi pemasaran adalah cara di mana fungsi pemasaran mengatur kegiatan untuk mencapai pertumbuhan dan menguntungkan dalam penjualan pada tingkat bauran. Jadi kesimpulannya semua itu strategi pemasaran adalah sebuah sistem yang akan digunakan untuk mempromosikan produk, baik barang atau jasa sehingga mendapatkan nilai keuntungan yang lebih tinggi sebelumnya. Berarti sistemnya itu bagaimana ya? Karena sistem banyak cara. Nah, produk saya akan sedikit membahas produk apa sih? Produk nggak mungkin hanya bisa kayak ini bos. Kita mau menjual begini aja, tetapi kita packaging kita harus bagus, ya kan? Bos ini kita desain, apalagi bos ini bisa untuk anak-anak, bisa bikin mata-mataan lah sehingga menarik pemasaran ya. Kita ada 4P. Kalian tahu kan marketing mix, kita ambil produk, price, place, promotion. Harganya mau bagaimana? Yang tinggi, yang rendah, atau yang sedang? Kita harus tahu yang sesuai ya. Mau ini kita mau jual harga berapa? Terus place ini menentukan.
Kalau kita jual mouse di gunung, ada yang beli nggak? Justru di kota atau nggak di dekat kampus. Mahasiswa bekerja sekarang harus pakai mouse. Jadi lebih gampang. Jadi kita harus tahu tempatnya, strategi. Nah, promosinya itu apa? Banyak cara kita untuk promosi. Ya, mau to know lebih gampang bagi anak muda. Strategi yang sangat singkat itu dari produk, price, dan place dan promosi. Pengaruh dalam bisnisnya benar-benar sangat-sangat pengaruh. Ya, kalau yang saya buat ada 3 ya. Di para pelaku UMKM mengalami tekanan akibat tidak dapat melakukan kegiatan sehingga memenuhi kewajiban kredit terganggu. Ya, lakukan strategi pemasaran bisnis online di masa pandemi COVID-19 ini apa sih? Yang tadi saya bilang, buat situs online shop, memaksimalkan jaringan dan relasi, ya kan juga sudah tahu kan ya rekan-rekan. Terus tambahkan konten marketing yang menarik otomatis kita. Oke, dari saya cukup sekian. Semoga usaha dari rekan-rekan bisa tambah maju. Salam sehat buat kita semua. Terima kasih. Oke, gimana seru kan Bu Vera sama Pak Darwin? Oke, jadi bisa ditarik kesimpulan dari materi Bu Vera dan Pak Darwin ya, buat rekan-rekan semuanya. Artinya bagi rekan-rekan yang sudah punya usaha maupun yang merintis, yang sudah mempunyai laporan keuangan yang baik, dipertahankan. Bagi yang masih pemula, gimana caranya membuat laporan keuangan biar stabil ya. Artinya kalian harus bisa memanage keuangan di masa pandemi ini, jangan sampai kalian mengalami perubahan yang sangat dahsyat gitu ya dari segi laporan keuangannya. Nah, dari segi pemasarannya, kita nggak perlu takut dan terlalu khawatir banget. Meskipun mau musim apa atau seperti pandemi seperti ini, kita jangan takut dengan kompetitor di sekeliling kita. Nah, justru kita harus membuktikan bahwa produk yang teman-teman punya itu berkualitas, terbaik. Nah, tapi tetap harus punya strategi marketing yang baik. Jangan, istilahnya jangan mentang-mentang teman-teman, wah produk kita udah baik nih, santai gitu kan. Nah, gimana caranya terus memperbaiki produk, memperluas jaringan. Teman-teman harus pintar punya strategi gimana cara mempromosi yang baik. Itu yang paling terpentingnya. Jadi semoga materi hari ini bermanfaat buat teman-teman yang sudah berjalan usahanya. Bagi teman-teman yang ingin merintis, bisa dipraktekkan. Sekian ya, karena waktunya sangat singkat. Kami rasa demikian untuk kegiatan hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran rekan-rekan semua di sini. Semoga di next kesempatan kita bisa berjumpa kembali ya. Oke, mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan dari kami. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.